kematian yang disebabkan karena bunuh diri. Gitu aja. Pelayanan kematian tidak wajar. Ini gimana maksudnya? Kita melayani supaya dia mati tidak wajar. Dan ini lalu membuat kita lupa pada sebuah realitas bahwa setiap kematian itu unik. Akhirnya dia jatuh kepada keputusan untuk melakukan bunuh diri. Jadi nggak ada yang merasa keberatan karena aku nggak punya siapa-siapa, gitu kan, dan aku cuma jadi beban gitu kan. Begitu lihat ini kenapa nggak aku mengakhiri kehidupanku gitu. Halo Geners, Generasi Inspiratif, kita ketemu lagi di Igen Talks. Hari ini kita akan diskusi tentang pelayanan kematian tidak wajar bersama dengan Bapak Risang. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Hari ini kita syuting pas malam ya. Ya, selamat malam teman-teman Igeners. Ya. Sebelum kita diskusi lebih jauh lagi, kita doa dulu. Tuhan, terima kasih untuk segala kesempatan pada hari ini. Pada malam hari ini kita akan diskusi tentang suatu tema yang akan kita bahas, yaitu pelayanan kematian yang tidak wajar. Kiranya Tuhan berkati setiap apa yang akan kita diskusikan hari ini dan menjadi hal yang baik untuk kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Okay. Langsung aja nih Pak. Kita diskusi tentang pelayanan kematian tidak wajar. Ini gimana maksudnya? Pak? Kita melayani supaya dia mati tidak wajar. Jadi kita fokus ke ide aja Pak. Kematian yang disebabkan karena bunuh diri. Gitu aja. Kira-kira bagaimana kita melayani keluarga yang salah satu anggotanya lalu mati karena bunuh diri. Gitu ya. Oke, Mas Adrian. Nah teman-teman dan Mas Adrian, saya pikir kita pertama harus diskusi tentang kematian yang tidak wajar. Apa sih kematian yang tidak wajar itu? Karena saya khawatir lalu kita terjebak pada kategori bahwa ini kematian yang tipikal, lalu ada kasus-kasus khusus yang masuk dalam kategori tidak wajar, contohnya bunuh diri. Dan ini lalu membuat kita lupa pada sebuah realitas bahwa setiap kematian itu unik. Pramudia Anantatur itu menulis hidup ini bukan pasar malam gitu ya. Kita tidak datang beramai-ramai dan pulang beramai-ramai, tapi kita datang sendiri-sendiri dan pulang sendiri-sendiri begitu ya. Maksudnya setiap kehidupan dan setiap kematian itu pada akhirnya unik. Martin Heidegger juga bicara hal yang sama di dalam Sains und Tode gitu ya, bahwa masing-masing itu unik gitu. Itu yang pertama yang harus diluruskan. Dan yang kedua, kalau kita berbicara tentang bagaimana kita melayani keluarga yang salah satu anggota keluarganya meninggal karena bunuh diri, kita pertama harus menyentuh tentang masalah terkait bagaimana perspektif Kristiani konvensional melihat kematian. Biasanya itu kan secara konvensional kematian itu dibedakan menjadi kematian fisik, kematian spiritual, dan kematian kekal. Gitu ya. Saya melihat ada masalah di dalam bagaimana ketiganya itu dipahami, didefinisikan. Ya ini seringkali dipahami dan didefinisikan secara sangat legalistik. Ada pelanggaran, lalu ada hukuman. Kematian fisik itu kan senantiasa dipahami atau paling sedikit sering dipahami karena kejatuhan manusia dalam dosa asal. Maka dihukumnya adalah mengalami kematian fisik. Sementara kematian spiritual itu ketika orang melanggar firman atau perintah Allah, maka dia dihukum. Dan kalau dia terus melakukan itu dan tidak menerima karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus, maka dia menanggung hukuman kekal, kematian kekal. Jadi selalu gitu. Pelanggaran, hukuman. Pelanggaran, hukuman. Bagi saya ini tidak terlalu membantu ketika kita mau melayani kematian. Apapun, bukan hanya kematian dalam kasus bunuh diri. Kenapa?
Karena bagi saya kita harus mulai melihat bahwa kematian itu secara mendasar adalah masalah relasi. Gitu ya. Kematian fisik, apa sih yang jadi masalah? Itu kan ada perubahan pola relasi. Dari kekasih kita yang semula secara fisik hadir, bisa kita sentuh, bisa kita peluk begitu, lalu dipanggil Tuhan dan dia tidak bisa hadir secara fisik. Pola relasinya berubah. Ya. Dan kedukaan itu kan bagaimana seseorang lalu merespon itu. Bagaimana seseorang lalu melanjutkan kehidupannya dengan perubahan pola relasi itu. Kematian spiritual, itu kan juga masalah relasi. Bagaimana relasi kita dengan Allah itu tidak baik, sehingga relasi kita dengan sesama tidak baik, relasi kita dengan alam pun tidak baik. Dan ketika itu berlangsung terus, maka yang disebut kematian kekal pada akhirnya adalah alienasi atau finalitas kerusakan relasi itu. Jadi pada akhirnya relasi, kematian. Dan kalau dibicarakan terkait dengan bagaimana melayani keluarga-keluarga yang anggota keluarganya lalu meninggal dengan bunuh diri, itu juga masalah relasi. Seperti itu. Karena kalau kita melihatnya dari perspektif yang sangat legalistik itu jadi problematik. Agustinus dari Hippo misalnya di dalam The City of God itu sudah mendiskusikan terkait dengan bunuh diri ini. Dan dia melihatnya secara sangat legalistik. Bunuh diri adalah karena orang itu melanggar perintah Tuhan, perintah ke-6, jangan membunuh, begitu ya. Maka dia melakukan grave sin, dosa besar, begitu. Karena dia lalu melanggar otoritas Tuhan. Dan ini berdampak serius. Agustinus memang tidak menyarankan atau tidak menulis tentang bagaimana seharusnya melayani keluarga-keluarga yang anggotanya bunuh diri. Tetapi tulisan Agustinus ini, pemikiran Agustinus ini sangat berpengaruh kepada sikap gereja di kemudian hari yang bahkan sampai memilih tidak mau melayani pengebumian atau kematian keluarga-keluarga yang anggotanya itu mati karena bunuh diri. Itu kan semakin memperparah kondisi keluarga di mana mereka harusnya didukung, malah lalu enggak karena keluarga bunuh diri, kamu enggak mendapatkan pelayanan gitu. Itu secara praktis, pastoral. Secara konseptual, Agustinus juga kesulitan sendiri. Karena kalau kita lihat di Alkitab tuh kan ada juga tuh tokoh iman Simpson yang lalu justru melakukan bunuh diri. Dia kekuatannya kembali, lalu dia merangkul pilar-pilar utama kuil Dagon dan orang Filistin yang mati pada saat itu banyak. Dan dia justru menjadi pahlawan iman karena itu. Bagaimana ini? Agustinus selalu bingung juga dan dia mencoba berkilah dengan mengatakan, oh ini kasus khusus karena perintah Tuhan gitu. Nah ini masalah. Lah jangan-jangan semua yang melakukan bunuh diri itu merasa diperintahin oleh Tuhan. Lah repot juga toh. Jadi secara konseptual problematik, secara pastoral mengerikan. Maka perlu dikembalikan lagi masalah relasi gitu ya. Dan bunuh diri itu kan sebenarnya masalah relasional. Mas Adrian dan teman-teman semua. Kalau dilihat dari sisi psikologis misalnya. Bunuh diri itu kenapa sih? Ada teori namanya interpersonal theory of suicide gitu ya, interpersonal theory of suicide. Mengatakan bahwa secara internal orang itu lalu memiliki kecenderungan bunuh diri karena satu, dia mengalami apa yang disebut sebagai thwarted belongingness. Jadi dia merasa tidak lalu punya relasi yang baik dengan orang-orang di sekitarnya, dia merasa teralienasi gitu kan. Dan bahkan dia mengalami apa yang disebut sebagai perceived burdensomeness, dia merasa jadi beban. Aku ini udah nggak punya teman, aku ini sudah nggak bermanfaat apa-apa, cuma jadi beban, ngapain aku hidup? Itu kan masalah relasi. Karena dia tidak cukup punya relasi dan relasinya tidak cukup lalu memberikan kekuatan bagi dia untuk menyatakan dalam kerapuhanmu kamu bukan beban loh. Gitu. Sehingga ketika lalu ada trigger gitu ya, ada kesempatan dan itu terus berulang, akhirnya dia jatuh kepada keputusan untuk melakukan bunuh diri. Jadi, toh nggak ada yang merasa keberatan karena aku nggak punya siapa-siapa gitu kan, dan aku cuma jadi beban gitu kan. Begitu lihat ini kenapa nggak aku mengakhiri kehidupanku gitu. Dan secara sosiologis misalnya kalau kita merujuk pada penelitiannya Durkheim, kan juga masalah relasi. Dia pernah membandingkan dalam tulisannya itu antara komunitas Protestan dan komunitas Katolik. Ternyata komunitas Protestan itu suicidal rate-nya lebih tinggi. Lebih tinggi. Wih, ngeri kan? Kenapa? Karena orang Protestan itu lebih individualistik. Maka ketika ada masalah, dia tidak cukup punya relasi untuk menopang.
gitu kan. Sementara komunitas Katolik itu lalu sangat komunal, sehingga ketika seseorang mengalami masalah, dia punya cukup banyak relasi untuk membuat dia bertahan. Ini masalah relasional. Jadi kasus bunuh dirinya sendiri itu masalah relasional. Dan keluarga yang lalu mengalami kedukaan itu juga mengalami masalah relasional. Stigma dari tetangga, dari masyarakat, bahkan mungkin dari sebagian komunitas gereja gitu kan. Maka bagaimana caranya adalah mendukung mereka secara relasional. Jadi saya pikir itu yang lalu harus dilakukan. Dan ini sangat unik kasus per kasus. Ya, termasuk kayak misalkan dulu ada kasus orang China ya kalau nggak salah ya Pak, yang bunuh diri karena terbeban dengan permintaan pasangannya dan seterusnya. Itu mungkin itu juga salah satu trigger dia pada akhirnya memutuskan untuk bunuh diri gitu kan. Ya. Saya pikir jadi kita harus melihat kasus per kasus dan melihat terutama dan pertama-tama dari masalah relasional yang melatar belakangi bunuh diri itu sendiri, tetapi juga masalah relasional yang timbul ketika keluarga itu harus menghadapi realitas bahwa ada orang terkasihnya melakukan bunuh diri. Seperti itu. Ya, oke. Oke, kemudian lebih ke kita kan ngomongin tentang masalah kematian gitu ya Pak. Mungkin salah satu trigger untuk khususnya untuk yang masalah bunuh diri tadi, itu kematian karena tidak wajar dalam tanda petik karena bunuh diri gitu. Nah, untuk menyikapi hal itu Pak, maksudnya apakah bagaimana menurut cara Kristen untuk bisa memahami bahwa memaknai tentang hidup kita gitu, mengenai agar kita mungkin ada trigger ya, kecil-kecil trigger, aku pengen ini aja lah gitu, bunuh diri aja lah, terus pada akhirnya sehingga kita tahu, oh ini teman kita nih ada kok kayak ada tanda-tanda mengarah ke sana ya gitu, apa yang bisa kita lakukan untuk itu gitu, untuk mencegah atau bahwa kamu tuh berharga loh gitu. Ya, dari perspektif teologi Kristen, saya pikir kita punya khasanah yang sangat kuat dari konsep Allah Trinitas kita. Allah Trinitas kita kan lalu kita berbicara tentang personae in communio. Jadi pribadi yang hadir bersama dan di dalam komunitas dalam persekutuannya. Itu seharusnya menjadi model kita. Kita menjadi sangat rentan ketika kita punya ilusi bahwa kita ini independen dan kita ini individu, gitu ya. Dan itu justru dari penelitiannya Durkheim itu menunjukkan bahwa itu membuat kita rapuh, membuat kita lalu mudah jatuh di dalam keputusasaan karena kita tidak cukup punya relasi dengan persekutuan kita. Nah, kita perlu memugar itu, menyadari bahwa kita itu adalah pribadi yang lalu hadir di dalam persekutuan. Itu penting sekali. Karena ketika kita hadir dalam persekutuan, kita punya sense of belonging. Dan ketika persekutuan itu benar-benar mendalam, orang tidak merasa jadi beban. Orang merasa menjadi bagian dari persekutuan dan semuanya saling mendukung. Ada kalanya misalnya kita bersekutu, ada kalanya Mas Adrian yang jatuh, lalu saya mensupport, tapi di waktu yang lain mungkin bisa sebaliknya. Jadi saya lalu tidak merasa bahwa saya jadi beban. Saya jadi bagian dari persekutuan ini. Dan bukankah dalam persekutuan yang sehat, justru anggota-anggota yang terlemah itu yang lalu seharusnya mendapatkan perhatian. Nah, itu yang harus dipugar, gitu loh, saya pikir. Oke. Kalau di Alkitab ada perikop yang mungkin bisa kita ini nggak Pak? Ya. Untuk dasar itu. Karena kita Kristen kan judulnya masih pendeta ya. Kristen pendeta lagi itu. Jadi harus pakai ayat Alkitab. Saya pikir sekaligus nanti closing statement sekalian Pak untuk kita resume kesimpulan dari apa yang kita diskusikan sekarang. Oke. Saya pikir kata-kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma itu baik, khususnya di Roma 8 ayat yang ke-38 dan 39. Roma 8 ayat 38 sampai 39. 38 sampai 39. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa
baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Buat kita yang hidup, ini memberikan kekuatan, gitu ya, karena kita tidak merasa sendirian. Kita merasa senantiasa terhubung, senantiasa direngkuh oleh kasih Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada kuasa apapun. Itu semestinya memberikan kita kekuatan. Tapi juga sekaligus panggilan. Karena kita kan dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi cerminan dari bagaimana Allah mengasihi ciptaannya. Maka kita harus menunjukkan kasih yang mendekati itu, mengarah ke sana. Dan itu lalu membuat kita menjadi tadi personae in communio. Pribadi-pribadi yang hadir dalam persekutuan kasih yang saling menguatkan. Dan secara khusus kalau dikaitkan dengan pelayanan kematian buat keluarga-keluarga yang anggota keluarganya meninggal karena bunuh diri, ini juga membantu kita untuk tidak cepat lompat untuk menghakimi yang menjadi korban bunuh diri. Karena lihat, kasih Allah itu tidak bisa dipisahkan oleh kuasa apapun. Kasih Allah bisa menjangkau bahkan mereka yang memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya. Dan itu harusnya membantu kita untuk tidak lompat pada penghakiman kepada mereka, tapi kita lalu benar-benar mau hadir untuk mendampingi, membersamai keluarga yang berduka dan berpulih bersama dengan mereka. Saya pikir itu. Ya. Amin. Wow. Oke, terima kasih Pak Risang untuk diskusi kita kali ini. Kita akan tutup diskusi kita kali ini dengan doa. Minta dibantu Pak Risang untuk doa penutup. Doa penutupnya saya ya? Iya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena di dalam perbincangan ini kami tidak sekadar lalu bisa belajar bersama tentang bagaimana seyogianya kami melayani, bagaimana seyogianya kami membersamai sahabat-sahabat kami, orang-orang di sekitar kami yang tengah berduka, secara khusus ketika ada anggota keluarganya yang meninggal karena bunuh diri. Kami belajar untuk melihat kompleksitas permasalahannya, kami belajar untuk tidak melompat kepada penghakiman. Dan kami belajar bahwa pada akhirnya baik kehidupan maupun kematian kami itu adalah masalah relasionalitas. Kami hidup di dalam relasi dan ketika kami mendampingi orang-orang yang berduka itu juga terkait dengan bagaimana mereka dibantu untuk mengolah perubahan relasi yang dialaminya. Dan kami juga belajar bahwa kasih-Mu itu begitu kuat. Kasih-Mu itu tidak bisa dipisahkan bahkan oleh maut dan kuasa apapun. Kasih-Mu itu membuat relasi kami dengan-Mu itu tidak terpisahkan. Maka biarlah itu menolong kami untuk bisa menjalani kehidupan kami dengan lebih baik. Biarlah itu lalu menolong kami untuk bisa membersamai dan mendukung orang-orang yang tengah berduka dengan lebih baik. Kiranya itu sungguh-sungguh menolong kami untuk bisa membersamai mereka yang kehilangan, mereka yang berduka, khususnya ketika ada anggota keluarganya yang melakukan bunuh diri dengan lebih baik. Sehingga kami boleh berpulih dan kami boleh merasakan rengkuhan cinta kasih-Mu di dalam persekutuan kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami memohon dan kami mengaturkan syukur kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Risang. Terima kasih kembali Mas Sampai Adrian. jumpa di Igen Talks berikutnya. Ya, sampai jumpa teman-teman IGNers.
melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau